Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Mulwafa, NPM 1821020218. Saya dari kelas B Hukum Tata Negara semester 5. Yang saya hormati Bapak Hervin Yogi Pradikta, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian, sumber hukum, dan asas hukum acara perdata. Baik saja, langsung kita mulai. Yang pertama, pengertian hukum acara perdata. Secara umum, hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hukum di pengadilan, penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan, sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut para ahli, pengertian yang pertama dari Sudikno Mertokusumo mengidentifikasikan hukum acara perdata sebagai peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Yang kedua, menurut Wijoyono Projikro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak. Yang ketiga, menurut Abdul Qadir Muhammad, merumuskan hukum acara perdata adalah sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan atau hakim. Selanjutnya, garis-garis besar tahapan peradilan perdata. Yang pertama, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, pembuktian, putusan. Yang kelima, upaya-upaya hukum terhadap putusan, dan yang terakhir, yang keenam adalah eksekusi. Adapun sumber-sumber hukum acara perdata. Pedoman dan pengertian sumber hukum acara perdata. Hukum acara perdata di Indonesia sampai sekarang masih tetap berpedoman pada hukum acara perdata kolonial. Adapun pengertian sumber hukum acara perdata adalah di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Selanjutnya, pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai perundang-undangan, yaitu yang pertama, HIR atau Het-Herzien Indonesisch Reglement. HIR sering diterjemahkan dengan RID atau Reglement Indonesia yang diperbaharui. Yang kedua, ada RGB, Reglement Buitengewesten, berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura. Yang ketiga, ada RV atau Reglement of the Burgerlijke Rechtsverandering. Yang keempat, ada BW atau Kitab Buku Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku keempat. Yang kelima, ada WVK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang keenam, berbagai undang-undang yang berkaitan seperti undang-undang peradilan ulangan atau acara banding. Yang B, ada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, ada tentang undang-undang tentang peradilan umum, undang-undang tentang Mahkamah Agung, undang-undang tentang advokat, undang-undang tentang perkawinan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, ada jurisprudensi. Yang kedelapan, ada peraturan Mahkamah Agung atau Perma. Yang kesembilan, ada instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung.
Yang ke-10 ada perjanjian internasional. Yang 11 ada doktrin. Yang ke-12 ada adat atau kebiasaan. Selanjutnya ada asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama ada hakim yang bersifat menunggu. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 142 atau pasal 18 HIR. Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari penggugat. Hakim atau pengadilan hanya menunggu diajukan tuntutan hak oleh penggugat. Yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, apabila tidak diajukannya gugatan atau tuntutan hak, maka tidak ada hakim. Hakim baru bekerja setelah tuntutan diajukan kepadanya. Namun apabila tuntutan perkara diajukan kepadanya atau maka pengadilan atau hakim dilarang menolak untuk memeriksa atau mengadili dan memutus suatu perkara. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Hakim bersifat pasif maksudnya hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan atau rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Itu terdapat di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang ketiga ada persidangan terbuka untuk umum. Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk social control untuk menjamin peradilan yang tidak memihak, adil, objektif, berproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat secara umum dapat hadir, mendengarkan dan menyaksikan persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan oleh undang-undang, dan persidangan dinyatakan dilakukan dengan pintu tertutup. Yang keempat ada audi et alteram partem. Asas ini tercermin dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberikan pendapatnya dan tidak memihak. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai pembenaran. Pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang terakhir ada asas bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan. Hakim dituntut sungguh-sungguh mandiri atau hakim mempunyai otonomi yang selalu harus dijaga agar proses peradilan berjalan menuju sasaran peradilan yang objektif, fair, jujur, dan tidak memihak. Hakim tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal di luar pengadilan. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Apabila saya ada salah kata atau saya meminta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.